Halo warga intelektual sekalian, wow, 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 gila banget. Bayangkan Pak Prabowo baru juga menjabat, belum sampai 2 tahun, belum sampai 3 tahun, tapi sudah dimakjulkan guys. Wow. Jadi baru-baru ini ada isu pemakjulan Pak Prabowo guys. Wow, gila banget. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena Pak Prabowo ini sering melakukan kesalahan? Apakah karena Pak Prabowo dekat dengan Donald Trump? Apakah karena Pak Prabowo gabung dengan BOP? Apakah karena MBG bermasalah? Apakah karena Pak Prabowo ini terlalu egois? Apakah karena Pak Prabowo ini kerjanya nggak becus? Apakah Pak Prabowo ini dekat dengan Barat gitu? Apakah karena Pak Prabowo ini dianggap kafir? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys, baru-baru ini kan ada tuh pemakjulan daripada Pak Prabowo ya. Walaupun kalau saya perhatikan pemakjulan ini nggak terlalu berpengaruh sebenarnya, nggak terlalu signifikan sebenarnya. Karena apa? Karena kabinet daripada Pak Prabowo itu kabinet yang sangat 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 gemuk sekali, sehingga apa? Sehingga susah digoyang. Jadi kelebihan daripada kabinet yang gemuk itu susah digoyang guys. Karena apa? Karena elit-elitnya sudah berkumpul dalam satu kekuasaan. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa menggoyang pemerintahan Pak Prabowo? Yang bisa menggoyang itu ya bukan orang-orang seperti ini guys. Gak pernah sejarahnya ya ada sekelompok orang, bukan berarti saya berpihak pada Pak Prabowo di sini ya. Saya juga sering mengkritik Pak Prabowo, jangan berpikir saya berpihak pada Pak Prabowo. Saya nggak berpihak pada siapapun di sini ya. Nanti semua akan saya kritik ya. Jadi yang bisa memakjulkan presiden itu jarang-jarang ya sekelompok orang, walaupun itu mantan jenderal dan sebagainya, enggak. Biasanya yang bisa memakjulkan presiden itu adalah krisis. Di mana-mana seperti itu, ya. Iran juga seperti itu. Kenapa pemerintah Iran itu dibombardir oleh Israel dan Amerika? Apakah dipengaruhi oleh krisis yang ada di Iran? Sangat. Ya, krisis itu memicu kemarahan daripada masyarakat. Bagaimana dengan Venezuela? Ya, karena di Venezuela juga terjadi krisis. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia pernah terjadi pemakjulan presiden pada tahun 1998. Pak Soeharto dimakjulkan karena apa? Karena dipengaruhi krisis. Kalau misalnya mengatakan, oh karena demo mahasiswa itu cuman efek daripada ini ya, krisis. Kalau nggak terjadi krisis, nggak bakalan tuh. Karena sebelum-sebelumnya kan juga sering demo juga kan. Sebelum Pak Soeharto lengser, mahasiswa kan sebenarnya sudah ada yang demo kan, tiap tahun ada yang demo kan. Nggak jadi masalah kan. Nggak bisa tuh dimakjulkan, oh Pak Soeharto. Yang bisa memakjulkan presiden itu adalah krisis tanpa kita sadari. Di mana-mana seperti itu. Ekonomi lah yang mempengaruhi pemakjulan presiden. Ya. Ekonomi, kemudian korupsi. Kecuali Pak Prabowo korupsi, nggak mungkin. Pak Prabowo nggak mungkin korupsi. Dia sudah punya banyak duit ya. Bukan berarti saya membela Pak Prabowo ya. Yang dua itu biasanya. Ya, krisis dan korupsi itu yang bisa memajulkan presiden. Bagaimana dengan sekelompok orang atau seonggok ya orang yang pengen memajulkan Pak Prabowo? Apakah ini berhasil? Nggak mungkin berhasil. Potong kuping saya kalau itu berhasil. Saya hapus channel ini kalau itu berhasil. Nggak bakal berhasil. Walaupun BEM UGM teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak untuk memajulkan Pak Prabowo. Paling dia minta jabatan, dikasih posisi komut ya pasti mau ya. Atau komisaris lah gitu, atau apalah gitu ya. Atau dibikin staf sus lah gitu ya. Bikin staf sus ribuan orang gitu ya. Pasti mau kok ya. Cuman dia nggak dapat kue aja gitu. BEM UGM yang kemarin yang viral itu nggak dapat kue aja. Kalau dia dapat kue, maka dia akan memuji-muji MBG kok. Ya. Jadi gini guys, kenapa Pak Prabowo ini akhir-akhir ini dimakjulkan? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena Pak Prabowo sudah mulai mesra dengan Amerika. Jadi kalau boleh jujur, Presiden Indonesia itu adalah posisi paling tidak enak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau Pak Prabowo itu dekat dengan Amerika, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk
merayu investor ya, karena Amerika itu kan punya banyak investor di Amerika ya, kemudian membangun jaringan, kemudian memerdekakan Palestina ya. Karena gini ya, kalau kita memerdekakan suatu bangsa itu nggak boleh penuh dengan kebencian ya. Ya kita harus melakukan diplomasi. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu diplomasi ya, berdiplomasi dengan Amerika, karena Amerika lah yang punya hak veto gitu ya. Jadi masyarakat kita tuh salah mengartikan ya, kedekatan Pak Prabowo terhadap Amerika itu dianggap melanggar undang-undang gitu. Dianggap melanggar konstitusi gitu. Karena apa? Karena Pak Prabowo juga salah gitu. Kenapa saya mengatakan Pak Prabowo salah? Karena waktu kampanye dia teriak asing, 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 anti asing. Jadi dia dianggap tidak pro terhadap Barat dan tidak pro terhadap Amerika. Jadi kita itu sebenarnya termakan marketing Pak Prabowo. Kenapa dia teriak asing, asing, asing? Kenapa? Itu strategi Pak Prabowo, karena di Konoha itu banyak orang yang pengen teriak asing, asing. Ya, karena di Konoha itu banyak yang membenci Amerika. Karena di Konoha itu banyak yang membenci Eropa. Karena di Konoha itu banyak membenci Israel, sehingga kita teriak asing, asing, asing. Apa tujuan dari Pak Prabowo? Untuk meraih suara. Tujuan Pak Prabowo itu untuk mengamankan suara. Itu sebenarnya strategi marketing. Sama seperti misalnya nih, ya kita beli perumahan gitu ya, atau beli rumah di perumahan, atau kita beli barang misalnya, pulpen misalnya, kita beli pulpen. Kita lihat iklannya di medsos gitu ya. Ini pulpen keberuntungan. Kalau Anda pakai, ini pasti masuk surga gitu. Insya Allah gitu. Ya namanya insya Allah ya kan. Itu namanya marketing guys ya. Jadi jangan terlalu percaya gitu ya. Kalau Pak Prabowo mengatakan asing-asing itu karena itu sesuai pasar. Karena di Konoha itu banyak yang pengen gitu ya, pengen mereka itu anti asing gitu ya. Mereka pengen pemimpin anti asing gitu. Itu kebodohan bangsa kita sebenarnya. Dan Pak Prabowo memanfaatkan kebodohan itu sendiri, bukan mengajarkan rakyat yang cerdas. Pak Prabowo juga salah. Waktu kampanye dia teriak-teriak asing, tapi dia gabung sama asing tuh, sama Amerika. Ya, jadi saya tidak memilih siapapun ini ya. Pak Prabowo juga salah. Dia kemakan omongannya sendiri gitu. Ya kan? Jadi kita itu dimain-mainin sama elit politik, tahu guys, tanpa kita sadari ya. Nah, selain itu ya, apa sih dilema daripada presiden? Kalau presiden kita itu dekat dengan Iran, dekat dengan orang-orang Arab ya, seperti Afghanistan ya, seperti Suriah dan sebagainya, maka akan ditegur oleh negara-negara NATO atau orang-orang Eropa gitu. Wow, kalau lu dekat dengan Afghanistan, lihat ya, gua akan goyang dolar nih ya, gua akan melemahkan rupiah. Jadi presiden Indonesia itu serba salah. Salah duduk, salah berdiri. Lalu solusinya apa? Solusinya jalan tengah. Apa jalan tengah? Ya main cantik. Ya, presiden Indonesia itu kalau dekat dengan China itu maka akan dikata-katain kafir ya, dikata-katain, kamu itu komunis ya. Lalu solusinya apa? Solusinya bermain cantik. Bermain cantik lah. Cuman Pak Prabowo itu kan kelihatan banget gitu ya, mesra dengan Donald Trump gitu. Sebenarnya aslinya Pak Prabowo itu kagum dengan Eropa, guys. Kagum di sini bukan menyepong atau menyembah, tapi dia kagum dengan cara berpikir orang-orang Eropa, penemuan-penemuannya, teknologinya gitu. Jadi kita sebagai masyarakat yang cerdas, ya, kalau ada yang teriak asing-asing itu, ya, jangan kita percaya bahwa dia itu tidak akan pro terhadap asing gitu. Bukan berarti dia jahat, bukan berarti Pak Prabowo itu jahat kalau bergabung dengan BOP gitu, atau Board of Peace atau Donald Trump. Bukan. Tujuannya itu untuk mengamankan yang namanya para investor, supaya investor-investor asing itu datang ke Konoha gitu. Dia harus bekerja sama dengan musuh sekalipun ya. Presiden harus seperti itu guys ya sebenarnya, tanpa kita sadari ya. Bahkan kita bekerja sama dengan Israel kok, tanpa kita sadari. Ada banyak produk-produk Israel yang kita beli tanpa kita sadari, tapi menggunakan tangan ketiga, yaitu Singapura. Ya, produk-produk seperti peralatan militer, cek data, saya nggak ngarang. Ada kok, Anda punya HP kan, cek datanya. Jadi, masyarakat kita itu, menurut saya itu terlalu, mohon maaf ya, SDM rendah. Kita tuh menganggap bahwa kalau kita benci asing itu, kita jadi negara maju. No. Kita nggak bisa terlalu membenci suatu negara, dan tidak
bisa terlalu membanggakan suatu negara, nggak boleh. Emang kalau kita pro terhadap negara-negara Arab, apakah kita jadi negara maju? Enggak kan? Itu buktinya Arab Saudi pro terhadap Amerika, ya kan? Amerika itu dekat banget sama Arab. Apakah negara Arab itu bodoh? Enggak. Mereka justru cerdas gitu. Jadi tolonglah, please lah ya, masyarakat yang nonton video ini ya, teman-teman yang nonton video ini ya, kita harus berpikir secara rasional gitu ya. Jangan tertipu dengan kalimat-kalimat asing. Kalau seorang presiden itu nggak mungkin dia membenci Amerika. Kenapa? Apa alasannya? Kalau misalnya ada saya mengatakan seperti ini, pasti saya dikata-katain anti Amerika. Karena mitra dagang kita nomor 2 terbesar di dunia itu adalah Amerika. Kalau kita membenci Amerika, kita yang rugi, akan banyak pengangguran. Bayangkan ya, kalau kita memutus hubungan dagang kita, hubungan ekspor kita terhadap Amerika. Perusahaan kita tuh banyak yang ekspor ke Amerika, sepatu, ya bola, dan sebagainya. Ada banyak tuh ya, ekspor perusahaan Indonesia ke Amerika. Kalau kita macam-macam dengan Amerika, yang rugi kita gitu. Sementara Palestina, nggak ada tuh ya, kita mengekspor barang ke Palestina, nggak ada kan. Ke Arab, apakah kita ada ekspor barang? Nggak ada. Ya malah Arab Saudi. Ya, Arab Saudi itu berinvestasi terhadap Amerika. Jadi tanpa kita sadari ya, kalau kita membenci Amerika itu yang rugi kita sendiri gitu ya. Akan banyak orang pengangguran, orang yang teriak-teriak anti Amerika itu adalah orang-orang yang SDM rendah ya. Jadi kalau presiden itu mengikuti SDM rendah ya negara akan kacau gitu. Akan lumpuh total gitu. Akan banyak pengangguran gitu. Ya. Jadi jangan ini deh ya. Jangan naif gitu ya. Kita tuh jangan seperti anak kecil ya. Kita tuh berpikirnya seperti anak kecil guys. Di Indonesia tuh banyak banget orang dewasa berpikirnya seperti anak kecil ya. Hitam putih. Benci banget dengan Amerika, benci Eropa. Ya, kita boleh benci, tapi bisa nggak kita menyaingi teknologinya? Bisa nggak kita menyaingi Amerika? Bisa nggak kita bikin pesawat B2 Spirit? Nggak bisa kan? Ya kalau nggak bisa ya kerjasama dong, ya kan? Jangan coba-coba menyaingi gitu ya. Ya yang ada kita dilumat oleh mereka gitu. Ya, jadi jangan hidup di bawah kata bahwa tempurung gitu ya. Saya tidak berpihak pada Amerika di sini ya. Sama siapapun kita boleh berteman gitu. Tapi jangan pilih-pilih teman. Oh, jangan berteman dengan Amerika. Oh, kita berteman dengan Afghanistan aja. Apaan coba orang radikal di sana. Ya kan? Jadi jangan seperti itu. Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Sangat dipengaruhi oleh agama. Ya lagi-lagi banyak keputusan kita salah itu dipengaruhi oleh agama. Kenapa kita membenci Eropa? Ya karena kita menganggap mereka kafir. Ujung-ujungnya agama gitu. Karena kita masyarakat yang sangat-sangat si paling beragama. Ya bukan saya yang selalu menghubungkan dengan agama, tapi ya itu yang terjadi di lapangan gitu. Masyarakat kita tuh dikit-dikit agama. Amerika itu kafir. Israel itu kafir. Ya nggak boleh seperti itu. Itu berpikir kekanak-kanakan. Nggak boleh seperti itu guys ya. Mungkin gimana? Ya coba tulis kalau komentar ya. Saya tidak mendoktrin yang interview ini ya. Anda yang mengambil kesimpulan. Silakan simpulkan sendiri. Kalau saya mengambil kesimpulan, kalau saya memberikan kesimpulan, itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Saya yakin yang nonton video ini adalah masyarakat yang cerdas. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.